fisik nih. Yang di tahun 2020 itu penekanannya lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan non fisik. Karena apa? Pemerintah pusat memandang bahwa pembangunan fisik ya sejak dari dana desa tahun 2015 sampai tahun bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berlibur, selamat weekend, selamat berkumpul dengan keluarga masing-masing. Salam mendesa buat rekan-rekan di desa semuanya. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Rekan-rekan yang saya hormati, kali ini saya akan sedikit juga menyampaikan informasi dan agak berbeda dengan konten-konten yang sebelumnya. Kali ini Mimin akan sedikit menyampaikan informasi seperti apa sih pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN itu. Pada tahun 2021 dana desa itu dialokasikan sebesar 72 triliun, yang mana pada ketentuannya penghitungannya yaitu dari 72% itu 72 triliun itu dibagi 65% itu adalah untuk alokasi dasar. Kemudian ada alokasi formula sebesar 31%, alokasi afirmasi 1% dan alokasi kinerja 3%. Nah, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan untuk tahun 2022 dan berdasarkan nota keuangan APBN ya, untuk dana desa tahun 2022 itu akan dikucurkan sebesar 68 triliun. Artinya di situ ada penurunan sebesar 4 triliun sekian. Ya, dan ini dialokasikan kepada 74.961 desa di seluruh Indonesia yang berada di 434 kabupaten kota. Dan untuk penghitungannya ini untuk di tahun 2022 ini dari 68 triliun ini alokasi dasar tetap masih sama, persentasenya itu 65%. Tapi di sini ada perbedaan. Kalau untuk yang di tahun 2021 ini dibagi berdasarkan 5 klaster jumlah penduduk. Nah, untuk di tahun 2022 ini dibagi menjadi 7 klaster penduduk. Kemudian alokasi formula ini mengalami penurunan yang sebelumnya 31% ya, untuk tahun 2022 itu menjadi 30%, yang mana alokasi formula ini dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, porsinya 10% yang dari 30% itu. Kemudian angka kemiskinan desa masih tetap 40% ya, kemudian luas wilayah 10% dan tingkat kesulitan geografis ataupun IKG, indeks kesulitan geografis sebesar 40%. Jadi porsinya ini masih tinggi. Kemudian untuk alokasi afirmasi ini ataupun alokasi yang diberikan kepada daerah ataupun kabupaten kota yang masih memiliki desa tertinggal dan desa yang sangat tertinggal yang berada di desil 7, 8, 9, dan 10. Ya, ini pasti daerah tersebut akan mendapatkan alokasi afirmasi sebesar 1% dari pagu 68 triliun ya. Nah, kemudian alokasi kinerja ini diberikan kepada desa ya terbaik dengan kinerja terbaik, yang mana alokasi kinerja di tahun ini mengalami kenaikan menjadi 4%. Nah, sebetulnya ketika desa itu sudah menjadi statusnya mandiri, ini seharusnya berbanding lurus dengan dana yang diterima pun ini menjadi lebih kecil ya, karena angka kemiskinannya sudah turun. Nah, kemudian apa sih yang bisa dikejar oleh rekan-rekan di desa untuk akselerasi percepatan pembangunan di desa, yaitu bagaimana desa ini bisa mendapatkan alokasi kinerja, yang mana pada tahun 2022 nanti ya, untuk penghitungannya dihitung di tahun sekarang itu sebesar 4%, yang mana nanti setiap desa akan mendapatkan
tambahan alokasi sebesar 214 jutaan ya. 214 jutaan. Jadi kalau misalkan si desa tersebut biasa mendapatkan anggaran 800 juta rupiah, nah ketika mendapatkan alokasi kinerja kemungkinan itu menjadi 1 miliar lebih ya, ataupun bisa jadi 1 miliar. Nah, alokasi kinerja ini diberikan kepada desa memang yang memiliki kinerja terbaik, dan ini juga dilihat dari data tahun 2019 dan di tahun 2020 ya. Tujuan dari alokasi kinerja ini adalah satu, yaitu di mana agar desa itu bisa lebih meningkat lagi PADS-nya ataupun pendapatan asli desanya. Kemudian juga lebih meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa. Kemudian juga mendorong kinerja pemiskinan di desa. Kemudian juga yang terakhir adalah mendorong kinerja peningkatan status desa. Kriteria kinerja desa penerima alokasi kinerja itu dilihat dari satu, kategori input, kemudian kategori proses, kategori output, dan kemudian ada kategori outcome. Seperti apa kategori input itu? Yaitu kinerja desa dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari tahun 2019 dan di tahun 2020. Kemudian kinerja desa dalam pengelolaan dana desa. Nah, perencanaan desa sejauh mana sih? Apakah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Desa ataukah di luar itu? Gitu kan? Kemudian kategori output, yaitu kinerja desa dalam pencapaian keluaran dana desa tahun 2020. Sejauh mana capaian outputnya? Apakah tercapai outputnya 100% atau hanya baru sekitar 80-90%? Ini juga sangat mempengaruhi bagi desa untuk mendapatkan alokasi kinerja ya. Kemudian kategori outcome. Nah ini sejauh mana sih benefitnya itu dari pencapaian hasil pembangunan di desa itu dari tahun 2019, 2020 dan di tahun berkenan di tahun 2021 ini. Itu, dan itu yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan di desa ya. Untuk di tahun 2002 ini ada perbedaan untuk penghitungan. Kalau di tahun 2021 itu penghitungannya diserahkan ataupun dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan secara langsung. Jadi yang menentukan desa mendapatkan alokasi kinerja ataupun tidak itu adalah Kementerian Keuangan berdasarkan beberapa indikator dan beberapa sumber data yang diperoleh oleh Kementerian Keuangan tentunya. Nah, untuk di tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan, yaitu kewenangannya sekitar 5% sampai 25% dikelola oleh pemerintah daerah dan 75 sampai 95% oleh pemerintah pusat. Jadi di sini ada intervensi pemerintah daerah untuk memberikan penilaian kepada desa yang ada di daerah tersebut. Seperti apa saja yang menjadi indikator wajib dalam kriteria kinerja ini? Satu, dalam hal pengelolaan keuangan desa, adanya perubahan rasio antara tahun 2019 dan 2020. Ada nggak perubahan? Yang sebelumnya misalkan PADS-nya ini adalah 3% dari total APBDes, menjadi sekarang berapa nih? Apakah menjadi 10% dari total APBDes? Ya, itu lebih baik lagi, atau bahkan lebih dari 30%. Nah, mungkin itu desa bisa dikatakan sebagai desa yang betul-betul mandiri, gitu kan. Kemudian juga persentase pengeluaran prioritas terhadap total belanja APBDes pada tahun 2020. Apakah sesuai dengan Permendes 13 tahun 2019? Kegiatannya apakah di luar itu? Ya, lebih banyaknya. Apakah sudah kegiatannya itu adalah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Permendes 13 2020 ataupun yang lainnya? Kemudian pengelolaan dana desa ini adalah persentase pengeluaran prioritas dana desa terhadap total belanja desa pada tahun 2020. Nah, ini total belanja pada desa itu apakah sudah disesuaikan dengan prioritasnya atau tidak? Kemudian persentase pelaksanaan kegiatan dana desa secara swakelola. Nah, ini yang apa ya? Setidaknya juga memberikan sedikit pengaruh ya terhadap penilaian kinerja ini.
Karena mungkin juga ada di sebagian desa ini banyak yang anggarannya itu lebih dari 200 juta, dan ini sesuai dengan ketentuan Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 ini, itu bahwasannya ketika kegiatan yang anggarannya lebih dari 200 juta maka ini tidak boleh dilakukan secara swakelola, tapi ini harus melalui penyedia dan harus melalui mekanisme lelang dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Ini juga sangat berpengaruh. Jadi sejauh mana sih desa memanajemen kegiatan dana desa ini dilaksanakan secara swakelola. Kemudian capaian keluaran dana desa. Capaian keluaran dana desa ini persentase realisasi penyerapan dana desa pada tahun 2020. Tercapaikah atau hanya yang ada yang tersendat? Gitu kan. Tercapai 100% kah? 90% kah? Atau 80%? Atau ikut kegiatannya menjadi silpa dan dianggarkan kembali di tahun 2021. Nah, dilaksanakan di 2021 itu juga setidaknya itu juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penilaian kinerja dana desa, gitu kan. Kemudian ada capaian hasil pembangunan desa. Yang paling jelas ini adalah adanya perubahan skor IDM. Yang sebelumnya tahun 2019 misalkan desa tertinggal, pada hari ini misalkan tahun 2021 ataupun tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi desa berkembang. Nah, atau dari tertinggal menjadi desa yang maju, atau bahkan lebih ekstrim lagi menjadi desa yang mandiri. Itu juga sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja dana desa, baik untuk tahun 2019 ke 2020, 2020 ke tahun 2021. Ya. Kemudian juga yang lebih sangat penting lagi adalah sejauh mana kepala desa bisa mengurangi angka kemiskinan di desa. Terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2020, tentunya di sini banyak warga miskin baru. Nah, sejauh mana kiat kepala desa ini bisa menuntaskan yang lain desanya misalkan angka kemiskinannya menjadi bertambah, nah desa kita misalkan menjadi berkurang justru ketika ada pandemi COVID. Nah, ini juga sangat berpengaruh, sangat signifikan. Dan bahkan di alokasi formula, jumlah angka kemiskinan yang menurun ini skornya ini sangat tinggi, sekitar 40% dari alokasi formula yang sebesar 30% dana DD yang bersumber dari APBN. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Terus bagaimana sih yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan agar desa kita mendapatkan alokasi kinerja. Yang pertama adalah kita tetap harus memperhatikan siklus desa ataupun siklus perencanaan ataupun siklus penyelenggaraan pemerintah desa itu harus sesuai dengan waktu dan timingnya, ya. Waktu dan timing sama ya, ya nggak apa-apa lah. Ini harus sesuai dengan waktunya ataupun sesuai dengan siklusnya. Misal ketika penyusunan RKP ataupun RKPdes ini dimulai bulan Juni, itu berakhir paling maksimal adalah akhir September sudah ditetapkan RKP. Nah, itu harus tepat waktunya. Kemudian penyusunan APBDes ya, dari mulai penyusunan, pembahasan ya, kemudian diajukan evaluasi kepada bupati melalui camat ya, yang pada akhirnya ditetapkan pada tanggal 30 ataupun di akhir Desember ya untuk tahun berikutnya. Ini juga menjadi salah satu indikator desa mendapatkan alokasi kinerja. Kemudian tersedianya peraturan desa tentang RKPdes, RPJMdes tentunya. Karena dasarnya APBDes adalah adanya RKP dan kemudian juga ada RPJMdes. Ini sangat penting tentunya. Dan saya yakin setiap desa di seluruh Indonesia ini, desa ataupun sebutan lainnya ini pasti sama ya. Pasti memiliki ya, karena ketentuannya 3 bulan setelah ditetapkannya ataupun dilantiknya kepala desa terpilih, ini kepala desa wajib menyusun yang namanya dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa ya untuk 6 tahun ke depan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi kepala desa.
Kemudian yang sangat-sangat berpengaruh juga adalah ketersediaan informasi publik ataupun infografis terkait dengan APBDes. Ini juga sangat berpengaruh ya. Desa hari ini wajib ya untuk transparan ataupun terbuka menyampaikan informasi terkait dengan anggaran yang dikelola oleh desa. Bisa dalam bentuknya membuat baliho ya, baliho, spanduk ataupun media informasi apapun. Bisa juga disampaikan melalui media sosial, bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram, atau bahkan yang lebih bagus lagi, desa memiliki website sendiri, tentunya dengan domain desa.id. Kemudian adanya yang namanya keberadaan dokumen rencana anggaran kas. Ini tentunya setiap desa, kalau saya lihat di sistem keuangan desa atau Siskedes ini sudah tersedia fasilitas ini, tinggal desa menginput ya yang namanya rak desa ini. Rak desa adalah merupakan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar, kapan anggaran itu masuk dan kapan anggaran itu dikeluarkan sesuai dengan DPA yang telah dibikin oleh KASI dan KAUR sebagai PKA atau pelaksana kegiatan anggaran. Kemudian alokasi belanja siltap dan belanja operasional lainnya ini sesuai dengan ketentuan pasal 100 di PP 11 tahun 2019 ini tidak boleh dari 30% untuk proporsinya. Saya yakin desa di seluruh Indonesia ini tidak ada yang melebihi dari 30%. Kalau memang ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh oleh desa, baik itu pendapatan asli desa, pendapatan transfer ataupun pendapatan lain-lain tentunya. Kemudian ada beberapa kegiatan ini yang menjadi indikator tambahan agar desa itu memperoleh alokasi kinerja yang besarnya 4% dari pagu total APBN ya untuk dana desa, yang mana besarannya sekitar 68 triliun. 4%-nya ini menjadi alokasi kinerja. Ada kegiatan-kegiatan ataupun rencana-rencana yang sangat mempengaruhi desa mendapatkan alokasi kinerja. Yang pertama, adanya persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, ya, yaitu kegiatan yang mendukung satu pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Ya, ini menjadi poin yang penting juga. Adakah dana desa digunakan untuk 3 kegiatan ini? Untuk yang menunjang pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Ini sangat memberikan pengaruh juga, memberikan kontribusi agar desa itu mendapatkan alokasi kinerja yang besarannya sekitar 4%. Kemudian persentase belanja untuk penanganan stunting dana desa, ya. Persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap dana desa tahun 2020. Berapa persen sih yang dialokasikan oleh desa untuk penanganan stunting ataupun untuk pengurangan anak kerdil ini? Seperti kegiatannya untuk penanganan stunting seperti penyediaan PMT ya. PMT ini juga tidak hanya untuk bayi dan balita, tentunya juga untuk ibu hamil dibolehkan. Itu penyediaan sarana ya, sarana kesehatan bayi dan balita. Itu juga mendukung pada stunting. Penyediaan alat-alat ukur juga, memberikan sosialisasi ataupun pelatihan kepada ibu hamil ataupun kepada ibu menyusui ya, bagaimana memberikan gizi yang baik kepada anak-anaknya gitu kan. Kemudian juga kegiatan terkait dengan BLT ini juga sangat memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Berapa persen sih BLT yang dianggarkan dari total dana desa yang diterima oleh kita? Apakah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020 ya, ataupun Permendes nomor 6 tahun 2020 yang mana maksimal di paling banyak itu adalah 35% ya, 35% dari anggaran dana desa itu kan.
35% kah? 30%? 20%? Atau yang lainnya? Kemudian juga persentase belanja untuk pencegahan COVID di tingkat desa. Ada atau tidak desa untuk menganggarkan itu? Misal penyediaan hand sanitizer, penyediaan masker, gitu kan? Melakukan penyemprotan disinfektan ataupun memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana agar masyarakat ini taat akan protokol kesehatan. Kemudian persentase belanja untuk padat karya tunai di desa, yang mana tenaga kerjanya ini diambil dari warga lokal, ya, diambil dari warga lokal untuk mendapatkan upah, ya, dari kegiatan padat karya ini. Yang mana orang-orangnya pun ini adalah mereka yang istilahnya semi pengangguran atau memang pekerja yang saat itu terdampak dari pandemi COVID. Kemudian persentase belanja pembiayaan ataupun PMDA, ya, penyertaan modal BUMDes. Ini berapa persen sih yang dialokasikan dari dana desa? Nah, ini lebih kepada banyak-banyak kegiatan yang sifatnya non fisik nih. Yang di tahun 2020 itu penekanannya lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan non fisik. Karena apa? Pemerintah pusat memandang bahwa pembangunan fisik, ya, sejak dari dana desa tahun 2015 sampai tahun 2020 itu dirasakan sudah cukup, gitu kan? Seharusnya gitu kan. Pemerintah pusat ini memandang seharusnya pembangunan fisik ini dari dana desa seharusnya sudah selesai. Tapi kan kalau kita lihat karakter dari tiap desa, ya, terus kondisi geografis tiap desa pun luas wilayahnya ini tentunya tidak sama, ya, pasti berbeda. Ada yang berada di perdesaan, ada yang di dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang di kehutanan, di pegunungan maksudnya, ada pun yang di pesisir. Itu tentunya berbeda. Nah, makanya sih sebetulnya karena ini dana desa sudah hampir mau 7 tahun, jadi pemerintah pusat juga memandang bahwa seharusnya dana desa sudah selesai untuk membangun fisik. Makanya di tahun 2020 ini banyak lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya non fisik. Kemudian persentase belanja untuk ketahanan pangan. Ini juga menjadi salah satu indikator, dan ini sesuai juga dengan nawacita pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden Jokowi, ya. Ketahanan pangan juga ini menjadi sesuatu yang sangat penting, gitu kan, dan perlu diperhatikan. Kegiatannya seperti apa sih? Pembangunan, misalkan pembangunan lumbung pangan ataupun bantuan juga untuk alat produksi pertanian juga setidaknya untuk mendukung kepada ketersediaan ketahanan pangan, gitu kan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah presentasi belanja desa untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap dana desa tahun 2020. Ini menjadi sangat penting juga sejauh mana desa bisa mengembangkan istilahnya teknologi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh mana desa juga bisa memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa secara digital. Dan ini juga sesuai dengan nawacita bahwa di tahun 2020 desa digital menjadi concern, ya, pemerintah pusat, bahkan di pemerintah kabupaten pun ini menjadi concern bagaimana untuk mendigitalisasi desa, terutama dalam hal menjawab tantangan bahwasanya tidak perlu ada tatap muka, karena kan dalam kondisi pandemi di tahun 2020 yang sedang memuncaknya, gitu kan. Dan juga bahwasanya dengan sarana TIK ini juga bisa memasarkan hasil produksi baik pertanian ataupun produksi ekonomi yang ada di desa itu secara global, dan memudahkan juga pemasaran hasil-hasil yang ada di desa itu. Ini juga sangat penting. Misalkan sejelek-jeleknya minimalnya adalah pembuatan website desa sebagai media informasi, ataupun ada lebih bagus lagi ketika ada aplikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, gitu kan. Bukan hanya pelayanan saja tapi media aspirasi, bahkan lebih bagus lagi ketika media teknologi informasi juga ini sebagai juga media
untuk transaksi bisnis ya. Jadi yang memiliki fungsi pelayanan, fungsi kemasyarakatan, juga fungsi bisnisnya, gitu kan. Dan ini juga sebagai tantangan ya, menjawab tantangan ketika tahun 2020 sedang tinggi-tingginya pandemi COVID itu. Jadi ini 8 kegiatan, 88 poin-poin kegiatan ini juga sangat mempengaruhi desa untuk mendapatkan alokasi kinerja yang besarnya sekitar 4% ya. Yang rata-rata itu mendapatkan sekitar tambahannya adalah sekitar 214 juta rupiah. Itu saja mungkin rekan-rekan, sekedar informasi tambahan, bukan informasi tambahan tapi ini sekedar untuk informasi saja, gambaran untuk anggaran dana desa di tahun 2020. Jadi mulai saat ini kita sudah bisa mengukur nih, desa kita dapat nggak untuk alokasi itu ya. Bisa nggak kita dapat untuk alokasi itu? Kalau melihat dari indikator-indikator tadi, terutama 8 poin kegiatan itu, ada nggak kegiatan-kegiatan itu? Nah, sejauh mana sih ini kita untuk dapatnya? Apakah akan dapat atau tidak nih? Gitu kan? Kita bisa mengukur sendiri, ya. Yang jelas, untuk alokasi dana desa penghitungannya untuk di tahun 2022 adalah 60% ini adalah alokasi dasar. Ini dibagi rata bagi seluruh desa di seluruh Indonesia dan dibagi berdasarkan 7 klaster jumlah penduduk ya. Dan kalau tahun 2021 tahun ini itu berdasarkan 5 klaster jumlah penduduk, tapi untuk di tahun 2022 dibagi berdasarkan 7 klaster jumlah penduduk di 74.961 desa yang tersebar di 434 kabupaten kota itu. Kemudian 30%-nya alokasi formula, 10% jumlah penduduk, 40% itu ya. Rinciannya 40% adalah jumlah penduduk miskin, 40% indeks kesulitan geografis, dan 10% adalah luas wilayah. Kemudian 1% alokasi afirmasi ya. Alokasi afirmasi ini adalah alokasi jumlah penduduk miskin ataupun desa miskin. Ya, mudah-mudahan sih desa-desa di daerah rekan-rekan ini tidak ada yang desa tertinggal ataupun desa sangat tertinggal. Jadi kalau desanya tidak ada desa tertinggal atau desa sangat tertinggal, tentunya kabupaten kota tersebut tidak akan mendapatkan yang namanya alokasi afirmasi. Tapi yang harus kita kejar adalah alokasi kinerja, yang mana ini besarnya adalah 4% dari 68 triliun yang mana dibagikan kepada desa di Indonesia itu, dan itu besarnya tidak banyak. Yang mendapatkan alokasi kinerja itu sekitar 10% ya. 10% dari jumlah desa yang ada di Indonesia, dari 74.961 mungkin sekitar 7.400-an yang untuk mendapatkan alokasi kinerja. Dan ini tentunya juga menjadi motivasi bagi rekan-rekan di desa untuk membangun desanya disesuaikan dengan ketentuan prioritas yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Desa, dan untuk pengelolaannya ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan. Itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, dan kalau memang ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa jika konten ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, dan dibagikan kepada desa yang lainnya biar banyak informasi ini tersampai ke banyak masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.